Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada kali ini kita akan belajar membuat aplikasi menggunakan App Inventor dengan memanfaatkan gambar, button, dan teks panjang. Jadi teks panjang ini kita bisa memasukkan teks lebih dari 1000 karakter. Kalau teman-teman ingat, misalnya ada cerita yang panjang, misalnya seperti ini, cerita kancil dan buaya, ini kan panjang. Ini bisa kita masukkan dengan memanfaatkan text web view secara offline. Jadi tanpa internet dan juga sangat mudah digunakan. Seperti biasa di sini kita start new project, kemudian kita isi namanya. Kemudian kita klik OK. Lalu seperti biasa pertama-tama kita akan membuat layout utama untuk mengarahkan ke detail dari cerita. Jadi fokus di sini contoh sederhananya kita akan membuat sebuah aplikasi cerita sederhana. Namun juga nanti juga bisa dimanfaatkan untuk membuat detail lirik atau membuat undang-undang dasar atau aplikasi pramuka dan lain sebagainya bisa sangat digunakan. Dan seperti biasa kita dapat memanfaatkan layout di sini, baik itu menambah logo, kemudian kita bisa menambahkan button ataupun gambar di dalamnya. Lalu di sini juga kita seperti biasa akan men-setting properties-nya agar sesuai dengan keinginan kita. Ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ataupun keinginan teman-teman sekalian. Seperti biasa kita akan masukkan beberapa aset gambar. Oke, di sini saya sudah punya 3 gambar. Yang pertama adalah logo, kemudian ada untuk thumbnail ataupun gambar kecil untuk cerita kancil dan buaya dan cerita kancil dan kura-kura. Nah, di logo ini kita set dulu untuk yang logo. Kita bisa atur tingginya, misalnya 100 pixel. Lalu kita masukkan juga layout baru. Ini digunakan untuk layout kita nantinya, ketika diklik baru masuk ke screen yang lain. Kemudian agar lebih rapi kita masukkan tabel di dalamnya. Lalu kolomnya di set 1 dan kebalik kolomnya 2, row-nya 1. Lalu masukkan juga lagi horizontal agar lebih rapi. Dan di sebelah kiri kita akan set width-nya itu 30% misalnya. Dan sebelah kanan kita set 70. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Lalu agar lebih rapi lagi, tapi sebelum itu kita akan masukkan gambar dulu di sini. Di sini kita masukkan gambar, kita set 100 pixel tingginya. Kemudian kita juga dapat memasukkan tabel lagi di dalamnya. Kemudian row-nya kita buat 1. Row-nya 2, kolomnya 1. Lalu kita akan masukkan label di sini. Dan kita masukkan button. Nah, jadi seperti ini. Konsepnya di sini kita lihat sebelah kanan ini di komponen. Di dalam horizontal element ada tabel. Kemudian dalamnya lagi ada horizontal element, di dalamnya lagi ada table. Nah, jadi konsepnya itu kita untuk merapikan sebuah layout itu kita dapat memanfaatkan table dan horizontal element. Nah, ini sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Nah, di sini kita coba akan masukkan klik gambar ini, kemudian kita masukkan gambarnya. Oke, di sini saya salah. Kita set kembali ke automatic. Di image ini kita beri tingginya 100 pixel misalnya. Lalu width-nya kita buat transparent. Nah, jadinya seperti ini.
Lalu kita buat juga judulnya, di teksnya kita ganti cerita kancil dan buaya misalnya. Untuk buttonnya sendiri kita ganti dengan baca. Nah, untuk mempermudah membuat yang berikutnya, kita akan copy horizontal engagement 2 ini. Kalau kita klik di sini, nah seperti ini. Pastikan kita sudah memilihnya di sebelah sini. Kita kemudian copy, kemudian kita klik sekali di area kosong, kita kemudian paste, Ctrl V. Nah, seperti ini jadinya. Lalu di sini kita ganti gambarnya menjadi gambar yang lain. Nah, seperti ini. Untuk gambar juga bisa kita sesuaikan juga width-nya, misalnya 100, atau kita buat fill parent agar menyesuaikan. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti juga namanya menjadi cerita si kancil dan kura-kura. Oke, di sini kita sudah mempunyai screen 1, di mana di sini kita mempunyai list dari cerita yang akan kita tampilkan. Kemudian kita tambahkan screen berikutnya. Misal di sini kita beri nama baca 1. Lalu di baca 1 ini kita akan masukkan layout juga seperti ini. Kemudian kita buat fill parent width-nya. Lalu kita masukkan image. Lalu width-nya kita set fill parent, kemudian width-nya misal 200 pixel, height-nya atau 100. Lalu gambar kita set. Misalnya di sini yang pertama itu kancil dan buaya. Misalnya ini. Lalu yang berikutnya kita masukkan web view di sini di bawahnya. Untuk height-nya kita buat fill parent dan width-nya sama juga fill parent. Lalu di bagian bawah kita cari connectivity, kita masukkan web di sini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita buat lagi layout yang sama dengan baca 1, yaitu baca 2. Di sini kita akan masukkan 100 pixel height-nya. Baca 2, klik OK. Nah, di sini layoutnya masih kosong, kita bisa copy paste dari baca 1. Ini bisa kita copy, kita klik copy, kemudian kita masuk ke baca 2, kita paste. Nah, secara otomatis akan terpaste di baca 2. Kita akan copy lagi yang lain. Untuk memudahkan kita copy agar tidak salah copy, kita bisa menggunakan komponen di sini. Misalnya kita klik horizontal, kita copy, masuk ke baca 2. Di sini saya hanya mengkopikan image, jadi saya akan hapus ulang, saya akan paste. Nah, di sini akan ikut semua komponennya. Lalu kita masuk ke baca 1, kita akan copy juga di sini web viewer 1, masuk ke baca 2, kita paste. Nah, untuk yang web 1 di connectivity kita bisa tarik juga, ataupun kita bisa copy. Lalu untuk gambar kita akan ganti ke gambar yang satunya, yaitu cerita si kancil dan kura-kura. Nah, di sini kita akan memberikan fungsi dari screen 1 untuk masuk ke screen yang lain. Kita seperti biasa masuk di blok, kemudian di sini ada button 1, kita masukkan. Lalu kita masukkan juga button 2.
Nah, lalu di sini masuk ke kontrol, kita pilih open another screen. Nah, yang button juga dua juga sama kita masukkan juga. Jadi yang button satu ini mengarah ke baca satu dan button 2 mengarah ke baca 2. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke baca satu. Di sini kita akan berikan function juga, masuk ke blok. Kemudian di sini kita masukkan atau kita masuk ke web viewer 1, lalu kita pilih yang paling atas, before fake load. Oke, sudah masuk. Ini fungsinya nanti kita akan mengeload data yang ada pada web view di sini sebelum menampilkan data yang lain. Jadi kita seperti mendahului gitu, mendahului tampilan di web view agar kita tidak menampilkan tampilan yang tidak kita inginkan nantinya. Lalu di sini kita akan masuk lagi di web viewer. Kita di sini pilih yang ini, go to URL. Kita masukkan di sini. Lalu masuk ke teks. Di sini kita pilih join. Nah, di sini kita akan masukkan teks kosong. Ada 2. Di bagian atas kita masukkan data titik 2 teks HTML koma. Nah, di sini fungsinya nantinya akan menampilkan ataupun menerjemahkan kode HTML ataupun teks agar dapat dibaca di Android kita nantinya. Nah, kemudian untuk kolom 1 ini kita bisa isi teks yang ada pada ataupun yang sudah ada ceritanya. Saya akan copy paste dari sini saja untuk contoh. Lalu saya akan masukkan. Nah, ini sudah selesai kita masukkan. Lalu yang berikutnya kita bisa copy, klik kanan, bisa kita add to backpack. Lalu kita masuk ke baca 2. Kalau teman-teman mau mengulanginya dari awal, itu lebih bagus karena kita akan cepat mengingatnya. Tapi kalau teman-teman tidak mau kerepotan, kalau misalnya ada 10 layar, lumayan kalau misalnya satu-satu. Kita bisa menggunakan backpack. Kita klik di sini backpack, kita bisa tarik. Yang penting komponennya sama semua di sini. Kalau berbeda, nanti akan sangat membingungkan kalau kita copy paste. Nah, kemudian kita isi juga data si kancil di sini. Oke. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan coba terlebih dahulu bagaimana hasilnya menggunakan AI Companion ataupun emulator di laptop kalian. Saya lebih senang menggunakan AI Companion karena lebih cepat sekali ataupun lebih simpel untuk mengecek bagaimana hasil tampilannya. Nah, di sini kalau kita klik yang cerita si kancil Kakura juga sudah masuk ke baca 2. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi teksnya. Kita akan coba tambahkan teksnya menjadi lebih panjang. Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita lihat teksnya menjadi lebih panjang. Hanya saja di sini tampilannya kurang rapi. Kurang rapi karena di sini kita bisa lihat menumpuk kiri dan kanan. Nah, untuk merapikannya, kita bisa memanfaatkan HTML. Teman-teman di sini bisa membukanya di Witry School.
atau seperti ini, HTML5 W3 school. Nanti teman-teman bisa buka di paling atas. Kemudian di sini di bagian e-learning bisa kita klik try it yourself. Nah, saya biasa menggunakan ini untuk melihat rapi atau tidaknya teks kita. Nah, kita akan copy teks yang sudah kita masukkan, kemudian kita di sini hapus H1-nya. Lalu kita masukkan di sini di bawah P ini. Lalu kita tes. Nah, seperti ini jadinya. Di sini kita bisa lihat kurang rapi tampilannya. Lalu kita cari celahnya di mana kita akan mengenternya. Kita beri kode BR di sini. BR ini untuk mengenter. Nah, ini lebih sedikit rapi. Lalu di sini kita bisa tambahkan juga stylenya di sini. Di sebelah P kita tambahkan style. Tag elegant justify. Ini untuk merapikan kiri dan kanannya. Lalu kita masukkan juga line height. Ini line height fungsinya untuk mengatur jarak antara font dari bawah ke atas. Misalnya kita masukkan 40. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini sudah oke, 30. Kalau misalnya ada yang ingin tambahkan lagi, kita bisa mengenternya lagi di sini. Kita masukkan BR lagi. Oke, seperti ini misalnya. Nah, ini bisa kita copy semuanya. Ini bisa kita ganti dengan nama aplikasi kita. Lalu kita copy semua kode ini. Kemudian masuk ke tempat yang tadi, kita hapus dulu teksnya. Kemudian kita paste. Nah, kita akan lihat di screen mirror kita. Nah, ini sudah lumayan rapi dari yang sebelumnya. Bisa juga kita tambahkan di sini jarak agar lebih rapi kiri kanannya. Kita copy lagi. Kita hapus dulu, kita paste lagi. Nah, kita lihat di sini sudah rapi teksnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa mencobanya di baca satu ataupun bisa membuatnya lagi. Untuk lebih rapi, di sini kita akan coba juga height-nya misalnya 100% di sini. Jadi height-nya itu bisa menyesuaikan layar dari tampilan kita nantinya. Nah, kemudian di layar depan juga bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita nantinya, apakah ininya width-nya 100% misalnya agar lebih rapi, atau 70%, atau misalnya fill parent bisa juga. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, seperti ini misalnya, ini bisa kita sesuaikan. Nah, lalu untuk tampilan-tampilan berikutnya, itu bisa dikreasikan sendiri oleh teman-teman. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumahyt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.